Kita ingin sahabat, Indonesia ini memiliki orang-orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang karena kualitasnya sendiri. Jangan sampai Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tumbuh, berkembang karena dikarbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, semenjak beberapa hari terakhir ini, saya beberapa kali dihubungi oleh sejumlah anak muda melalui nomor handphone saya. Rata-rata mereka mengatakan, seandainya saya anak Presiden Joko Widodo, tentu saya akan diperebutkan oleh partai seperti Kaisang yang diperebutkan oleh partai ketika dia menyebut ingin memasuki dunia politik. Begitu pula, andaikan saya anak Presiden Joko Widodo, saya tentu akan diperebutkan juga oleh pengusaha-pengusaha sukses, oleh konglomerat-konglomerat ternama ketika saya mau terjun ke dunia usaha. Itu rata-rata yang mereka sampaikan. Dan yang mereka sampaikan ini tampaknya berkaitan dengan berjubelnya tawaran partai politik kepada Kaisang, putra bungsu Presiden Joko Widodo, ketika dia beberapa hari lalu mengatakan ingin terjun ke dunia politik. Sahabat BN, beranjak dari sini saya mengajak sahabat untuk sejenak kita berbincang tentang hal ini. Sahabat BN, memang suatu hal yang sangat menguntungkan bagi seseorang yang terlahir dari keluarga terpandang. Apakah dia terpandang karena orang tuanya seorang pejabat penting, seorang penguasa? Apakah karena orang tuanya seorang pengusaha sukses? Apakah karena orang tuanya seorang tokoh masyarakat yang disegani? Sahabat BN, yang jadi pertanyaan kita, apakah perebutan-perebutan seperti itu tadi akan abadi bagi seorang anak yang lahir dari orang tua yang kita sebutkan tadi? Banyak sahabat sekalian yang kita lihat, anak-anak orang hebat, anak-anak orang terpandang, anak-anak orang kaya raya, yang ketika kedua orang tuanya tidak lagi memegang jabatan, ketika orang tuanya sudah meninggal dan kekayaannya habis, anaknya terlunta-lunta. Anaknya tidak diperhatikan sama sekali oleh orang sekelilingnya yang dahulu mengelu-elukannya, yang dahulu menarik-nariknya untuk mendekat kepadanya. Sahabat, kalau sahabat ingin melihat betapa dulu di era Orde Baru, anak Presiden Soeharto diperebutkan oleh para pengusaha untuk bergabung dengan usahanya. Bahkan nama-nama pemilik perusahaan, orang-orang yang sukses menjadi pengusaha dulu, bukan atas nama dia, tetapi atas nama anak-anak Presiden Soeharto. Tetapi ketika dinasti Soeharto runtuh, ketika dia tidak berkuasa lagi,
Apalagi ketika dia sekarang sudah tiada, berbeda jauh apa yang dialami anak-anak Soeharto ketika dia berkuasa dulu dengan ketika dia sudah tidak lagi berkuasa dan ketika dia sekarang tidak lagi ada di dunia ini. Bagaimana dengan anak Presiden Joko Widodo? Kalau nanti Pak Jokowi tidak lagi berkuasa, kalau Pak Jokowi nanti tidak lagi menjadi presiden, apalagi kalau tidak ada memegang kekuasaan jenis apapun di negeri ini, apakah anak-anaknya juga akan diperebutkan seperti sekarang oleh partai-partai yang ada ketika dia mau masuk menjadi seorang politisi? Apakah dia juga akan diperebutkan oleh konglomerat-konglomerat terkenal untuk bergabung dengan usahanya apabila Presiden Jokowi tidak lagi menjadi penguasa, telah menjadi rakyat biasa? Tanda tanya besar yang perlu kita jawab. Dan apakah nanti akan sama nasib anak-anak Presiden Jokowi dengan anak-anaknya Presiden Soeharto? Sahabat BN, disinilah pentingnya sahabat, bahwa Anda yang kebetulan tidak terlahir dari kedua orang tua yang terpandang, kedua orang tua yang tidak kaya raya, kedua orang tua yang tidak pejabat penting, yang tidak penguasa. Anda harus optimis bahwa Anda juga akan bisa diperebutkan oleh siapapun dari sisi apapun, dengan catatan apabila Anda bisa menjadi orang yang berkualitas. Karena itu, tidak perlu Anda merasa pesimis karena tidak terlahir dari keluarga Pak Jokowi Dodo. Tidak perlu Anda berkecil hati karena Anda tidak terlahir dari keluarga yang tinggal di istana. Tapi dengan catatan, Anda harus mampu menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang diperlukan orang. Bahkan dari semenjak di bangku pendidikan, Anda akan diperebutkan orang apabila Anda benar-benar bisa menjadi orang yang berkualitas, yang punya kemampuan. Saya menulis sebuah buku pada tahun 2011 dengan judul Menjadi Mahasiswa Kaya Raya. Pada buku ini saya tulis waktu tahun 2011 lalu itu, bahwa seorang mahasiswa saja akan bisa menjadi rebutan bagi orang banyak kalau dia telah sukses. Tetapi untuk Anda ketahui, kalau Anda hanya ngebeng nama pada orang tua Anda yang orang kaya raya, pada orang tua Anda yang seorang penguasa atau pejabat, Anda harus yakin ketika nanti orang tua Anda tidak lagi menjabat, tidak lagi berkuasa, tidak lagi kaya raya, apalagi kalau sudah meninggal dunia, kalau Anda tidak punya kualitas, Anda tidak akan diperebutkan. Bahkan dari pengalaman kita terhadap Presiden Soeharto, sampai sekarang mungkin orang masih berpikir-pikir dua kali kalau akan menarik anak-anak Presiden Soeharto menjadi tokoh penting di partainya, menjadi orang penting di perusahaannya. Sahabat BN, kalian anak-anak muda, pertama yang harus kalian persiapkan, kalian harus punya kemampuan tersendiri. Kalian harus tahan banting. Kalian harus menjadi orang yang pantang menyerah. Kalian harus mampu menjadi orang yang tidak mau gengsi-gengsian. Kalian harus mau menjadi orang yang bisa berguna bagi siapa saja. Kalau itu telah ada pada diri kalian, tidak peduli kalian lahir dari keluarga miskin atau kaya, tidak perlu kalian lahir di puncak bukit,
di ulu sungai, di desa terpencil, ataukah di kota besar. Kalian akan diperebutkan oleh banyak orang. Sahabat BN, jangan kalian sekali-kali menjadi generasi strawberry yang kelihatannya jadi jauh, bagus, tetapi pada hakikatnya rapuh, lunak. Kalian harus mampu menjadi singkong. Semakin dia tumbuh di tanah yang keras, kering kerontang, semakin kenyal isinya. Artinya apa? Semakin Anda lahir dari keluarga yang sulit dari kecil sampai besar, Anda akan semakin tertempa untuk menantang kehidupan. Untuk partai-partai yang memperebutkan kaisang. Partai ini tentu juga harus waspada. Supaya jangan nanti dikatakan oleh masyarakat bahwa dia pengambil muka kepada presiden. Sahabat BN, sekali lagi, Anda jangan mau jadi politisi karbitan yang hanya besar karena nama orang besar di belakang Anda. Apakah itu teman Anda dia, apakah itu orang tua Anda dia, apakah itu paman Anda dia, apakah itu mertua Anda dia, dan lain sebagainya. Kita ingin sahabat, Indonesia ini memiliki orang-orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang karena kualitasnya sendiri. Jangan sampai Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tumbuh, berkembang karena dikarbit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.